Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Triadi Apriawan Putra dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS dari mata kuliah Sistem Operasi. Baik, materi yang pertama. Kelebihan sistem operasi Windows. 1. Kompatibilitas perangkat lunak. Windows memiliki kompatibilitas yang luas dengan berbagai aplikasi perangkat lunak. Banyak program dan aplikasi, terutama yang populer di kalangan bisnis dan pendidikan, dikembangkan untuk berjalan di Windows. 2. Dukungan perangkat keras. Windows mendukung berbagai perangkat keras, mulai dari PC, laptop, hingga perangkat periferal seperti printer, scanner, dan lain-lain. 3. Keamanan. Microsoft terus memperbaiki dan memperkuat fitur keamanan. 4. Dukungan gaming. Banyak game dan platform gaming seperti Steam dan Xbox Game Pass yang mendukung Windows. DirectX, sebuah API grafis yang dikembangkan oleh Microsoft. Baik, materi yang kedua, kelebihan sistem operasi Linux. 1. Kompatibilitas dengan perangkat keras lama. Linux dapat berjalan dengan baik di perangkat keras lama atau dengan spesifikasi rendah. Ini menjadikannya pilihan yang baik untuk menghidupkan kembali komputer lama atau untuk digunakan pada perangkat dengan sumber daya terbatas. 2. Stabilitas dan kinerja. Windows mendukung berbagai perangkat keras, mulai dari PC, laptop, hingga Stabilitas dan kinerja. Windows mendukung berbagai perangkat keras, mulai dari PC, laptop, hingga perangkat periferal seperti printer, scanner, dan lain-lain. 3. Sumber terbuka atau open source. Linux adalah sistem operasi sumber terbuka, yang berarti kode sumbernya tersedia secara bebas untuk siapa saja. Ini memungkinkan pengguna dan pengembang untuk mempelajari, memodifikasi, dan mendistribusikan Linux sesuai kebutuhan mereka. Baik, berikutnya, kelebihan sistem operasi macOS. 1. Keamanan. Salah satu keuntungan menggunakan macOS adalah sistem keamanannya yang terjamin. Terdapat lebih sedikit jenis malware seperti virus dan worm yang ada pada macOS jika dibandingkan dengan Windows. 2. User friendly. macOS memiliki graphic user interface atau GUI yang nyaman dan praktis digunakan, sehingga memudahkan pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. 3. Terintegrasi dengan produk Apple lainnya. macOS dikembangkan untuk bisa terintegrasi dengan perangkat Apple lainnya seperti iPhone atau iPad. 4. Kualitas aplikasi bawaan. macOS dilengkapi dengan sejumlah aplikasi bawaan yang kuat dan berguna seperti Safari atau browser, mail atau email, Photos atau pengelola foto, dan lain-lain. Selanjutnya, kelebihan sistem operasi Android. 1. Harga terjangkau. Baik, selanjutnya, kelebihan sistem operasi Android. 1. Harga terjangkau. Berkat berbagai produsen yang menggunakan Android, tersedia berbagai perangkat dengan harga yang beragam, termasuk banyak opsi yang terjangkau, sehingga lebih banyak orang dapat mengakses teknologi canggih. 2. Kompatibilitas perangkat yang luas. Android berjalan di berbagai jenis perangkat, mulai dari smartphone dan tablet hingga perangkat wearable, TV, dan peralatan rumah pintar. Hal ini memberikan konsumen banyak pilihan sesuai dengan preferensi dan anggaran mereka. 3. Play Store dengan beragam aplikasi. Google Play Store menawarkan jutaan aplikasi dan game yang dapat diunduh, dengan berbagai kategori dan pilihan. Pengguna dapat menemukan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mulai dari produktivitas hingga hiburan. Baik, materi selanjutnya. Beberapa alasan mengapa Linux belum bisa mengalahkan popularitas Windows dari sudut pandang masyarakat umum. 1. Ada dua poin. Yang pertama, kurangnya dukungan komersial. Windows memiliki dukungan resmi dari Microsoft dan jaringan mitra yang luas, termasuk layanan dukungan pelanggan, update rutin, dan dokumentasi yang baik. Sementara Linux memiliki komunitas yang aktif. Dukungan komersial dan profesionalnya tidak selalu sekuat Windows. Baik, poin yang kedua, kurangnya promosi. Linux tidak memiliki entitas korporat besar yang mempromosikannya secara agresif seperti Microsoft dengan Windows. Ini mengakibatkan Linux kurang dikenal di kalangan masyarakat umum. Baik, materi selanjutnya, proses sistem operasi. Proses sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi dalam sistem operasi. Setiap proses memiliki status, sumber daya, dan dieksekusi sendiri.
Berikut adalah penjelasan tentang berbagai aspek dan tahapan dalam manajemen proses oleh sistem operasi. Selain itu, sistem operasi juga mengatur sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat input-output yang digunakan oleh setiap proses. Baik, selanjutnya, penjelasan istilah ready dan running block. Istilah ready dalam sistem operasi merujuk pada salah satu status yang dapat ditempati oleh sebuah proses. Secara khusus, ketika sebuah proses berada dalam status ready, itu berarti proses tersebut siap untuk dieksekusi oleh CPU. Tetapi saat ini tidak sedang dieksekusi karena CPU sedang menjalankan proses lain. Dalam konteks sistem operasi, running dan block adalah dua hal yang berbeda. Running adalah proses yang sedang dieksekusi oleh CPU. Hanya ada satu proses yang dapat berada dalam status ini pada satu waktu pada satu CPU. Sedangkan block atau waiting adalah proses yang tidak dapat melanjutkan eksekusi sampai suatu kondisi tertentu terpenuhi, seperti menunggu input-output selesai atau menunggu sinyal atau signal dari proses lain. Baik, selanjutnya penjadwalan proses sistem operasi. Beberapa algoritma penjadwalan proses umum yang digunakan pada penjadwalan sistem operasi yaitu 1. First come first serve atau FCFS. Algoritma penjadwalan proses yang paling sederhana, proses yang pertama kali tiba akan dieksekusi pertama kali juga. 2. Short job next SJN atau short job first SJF. Algoritma penjadwalan proses yang memilih proses berdasarkan waktu burst, lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Poin ketiga, priority scheduling. Algoritma penjadwalan proses di mana setiap proses diberi prioritas tertentu. Prioritas yang lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Baik, yang keempat, round robin atau RR. Algoritma penjadwalan proses yang paling umum digunakan. Setiap proses diberikan kuantum waktu tertentu untuk dieksekusi. Baik, yang kelima, multi-level queue scheduling. Algoritma penjadwalan yang membagi antrian siap, ready queue, menjadi beberapa antrian tertentu. 1. Throughput. Throughput adalah jumlah proses yang dapat diselesaikan oleh sistem dalam satu satuan waktu. Semakin tinggi throughput, semakin banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh sistem dalam periode waktu tertentu. 2. Turnaround time. Turnaround time adalah waktu total yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proses. Dihitung dari saat proses tiba di sistem hingga selesai dieksekusi. Turnaround time yang lebih rendah diinginkan karena berarti proses dapat diselesaikan lebih cepat. 3. Waiting time. Waiting time adalah total waktu yang dihabiskan oleh sebuah proses dalam antrian. Menunggu untuk mendapatkan jatah CPU. Mengurangi waktu tunggu penting untuk meningkatkan efisiensi sistem dan kepuasan pengguna. Yang keempat adalah response time. Response time adalah waktu yang diperlukan dari saat sebuah proses meminta layanan hingga layanan pertama kali diberikan. Kriteria ini sangat penting dalam sistem interaktif dan time sharing. Penjadwalan FIFO atau first in first out, juga dikenal sebagai FCFS, first come first serve, adalah salah satu algoritma penjadwalan proses yang paling sederhana dalam sistem operasi. Konsep utama dari penjadwalan FIFO adalah bahwa proses yang tiba pertama kali di antrian akan dieksekusi terlebih dahulu. Inilah contoh cara kerja FIFO. 1. Antrian proses. Proses yang tiba di sistem operasi akan ditempatkan dalam antrian. Antrian ini mengikuti prinsip FIFO, di mana elemen pertama yang masuk adalah elemen pertama yang keluar. 2. Eksekusi proses. CPU akan mengambil proses dari depan antrian dan mengeksekusinya sampai selesai. Setelah proses selesai, CPU akan mengambil proses berikutnya dalam antrian. Yang ketiga, penyelesaian proses. Setelah sebuah proses selesai dieksekusi, ia dihapus dari antrian dan proses berikutnya dalam antrian akan mulai dieksekusi. Baik, masuk ke materi terakhir, materi CFS atau count. Seperti pada soal,
Di sini ada proses dan burst time. Proses P1 burst time-nya 4, proses P2 burst time-nya 23, proses P3 burst time-nya 5, proses P4 burst time-nya 16, proses P5 burst time-nya 10. Proses yang tiba adalah P3, P2, P5, P4, P1. Berikut ada Gantt chart-nya. Baik, langsung menuju waiting time. Jadi waiting time untuk P3 adalah 0, untuk P2 adalah 5, untuk P5 adalah 28, untuk P4 adalah 38, untuk P1 54. Jadi average waiting time di sini 0 tambah 5 tambah 28 tambah 38 tambah 54 menjadi 125 dibagi 5. Jadi hasilnya 25. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.